Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan perbincangan kita di Smart Motivation, Organizational Resilience. Kita berbicara mengenai ketangguhan organisasi. Saya mau sapa dulu spesial nih, Smart Listener yang ada di 10 kota network Smart FM. Saya mau sapa Anda yang ada di Yogyakarta, lalu juga Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, halo Banjarmasin, Balikpapan, lalu juga Manado, Anda yang ada di Makassar, pastinya juga yang ada di Jakarta, begitu. Kalau berbicara mengenai bagaimana kita bisa membangun, menciptakan satu kondisi organisasi atau kondisi tempat kerja gitu ya, yang memiliki ketangguhan, ini banyak sekali hal yang dikupas oleh Pak Eloy. Ini sudah sesi yang ketiga. Kalau Anda ingin mendengarkan sesi-sesi sebelumnya, bisa Anda lihat di YouTube channel @radiosmartfm. Bukan hanya berbicara mengenai bagaimana posisi di tempat kerja sebagai pemimpin di tempat kerja, tapi juga di rumah. Ini juga bisa kita aplikasikan. Pak Eloy, mohon izin dong, tadi saya curhat ya di akhir sesi ketiga. Bagaimana sebagai orang tua masih apa ya, kalau dibilang suka ya enggak juga, tapi terkadang masih suka, terkadang masih mengancam anak gitu. Gimana cara kita untuk bisa meredam kondisi itu akhirnya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari? Ya, yang pertama adalah awareness, Mbak Uli, menyadari bahwa kita ini adalah produk pola asuh masa lalu. Ketika kita diasuh di dalam pola mengancam, dan itulah yang kakek nenek dan papa mama kita tahu di zamannya mereka, menyampaikan rasa cinta dengan cara demikian. Tetapi kita juga tahu bahwa itu tidak efektif, dan apalagi anak-anak kita, ya mereka sudah sangat tidak mengharapkan itu. Sehingga yang pertama adalah awareness, dan yang kedua tentu saja adalah berlatih. Dan itulah maksud dari at least kita sekarang menjadi semakin sadar dan diingatkan kembali. Ketika kita bermain ancaman-ancaman, ternyata survei demi survei membuktikan itu tidak efektif. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan, ya kita mulai belajar kalimatnya membingkai secara negatif. Ancaman itu boleh ada, karena kan cara kerja otak manusia itu hanya dua aja kan. Yang namanya adalah avoid pain, menghindari sakit, menghindari kerugian, atau yang kedua, gain pleasure, mendapatkan kesenangan. Nah, waktu kita memimpin tim atau mendidik anak, ya itu tadi, jangan hanya ambil satu sisi, yaitu apa? Ancaman terus. Okay. Karena nggak berhasil. Tapi bukan berarti pleasures terus, hal-hal yang indah terus. Enggak, justru kan di sini butuh seni. Sehingga kita memahami, bingkailah informasi itu dengan ada pain, tetapi juga ada pleasures. Jadi jangan kita berpura-pura kepada anak-anak atau kepada anggota tim bahwa semua baik-baik saja. Oh, padahal lagi nggak baik-baik saja, nggak perlu juga. Katakan apa adanya kepada mereka, apa sih situasi yang sebenarnya, yaitu bahwa apa? Kita harus berubah. Anak-anak harus belajar baik-baik loh. Kalau kamu mau sekolah ke luar negeri, papa nih posisinya saat ini belum bisa membantumu sekolah luar negeri loh. Tapi aku mau, then learn, study hard, belajar baik-baik, push yourself, katakan apa adanya. Dan kalau kepada anggota tim, ini kalau kita nggak bekerja dengan sungguh-sungguh, ini produk akan ditarik dari pasar loh. Ini sorry loh, ini kita belum tentu bisa bayar gaji berikutnya loh. Ngomong aja nggak apa-apa. Tapi itu bukan satu-satunya alasan orang berubah. Yaitu tadi apa? Pain, ancaman. Alasan manusia berubah juga, mereka mau pleasures-nya. Mereka mau tahu tujuan jelas, tujuan positifnya, inspirasinya, menyenangkannya. Misalnya, ya ada saat-saatnya kita mengatakan Tuhan yang memanggil kita dalam karya pelayanan ini.
Jadi Tuhan akan setia sampai akhir. Tugas kita apa? Ikhtiar, berikan yang terbaik. Ya boleh. Kan wajah orang-orang yang kita cintai. Orang tua di rumah, istri, suami, anak-anak, cucu-cucu, mereka mendoakan lu dan mengharapkan keberhasilan kita. Ayo, come on, bangkit. Bayangkan Anda berjalan-jalan di taman dengan istri atau suami tercinta Anda. Dan menikmati hasil karya kita selama 20 tahun terakhir. Come on, don't give up. Bayangkan Anda mengantar putri Anda menyusuri lorong hingga tiba bahagia di pelaminan. Bayangkan Tuhan menyambutmu kelak dengan kalimat, selamat hambaku yang baik dan setia. Nah ini manusia perlu mendengar itu. Kenapa? Ya memang manusia butuh sih. Jadi, smart listeners, hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita memotivasi orang untuk menanggapi perubahan dan disrupsi, berilah mereka justru pleasures-nya, tujuan positifnya. Ketika mereka bertanya, mengapa saya harus terus berusaha menghadapi sebuah tantangan ini? Capek tahu. Butuh healing nih. Maka di saat seperti itu sekali lagi para managers harusnya hadir di situ justru bukan hanya ancaman. Bukan hanya mengatakan di tengah-tengah krisis ada peluang. Tetapi berikan mereka juga apa yang dibutuhkan secara emosi psikologisnya. Ya tadi itu. Pleasures-nya. Itu yang pertama. Ada yang kedua Mbak Uli, sebelum kita tutup, boleh langsung? Silakan Pak. Yang lebih penting smart listeners, karena ini bagian terakhir dari pembahasan kita. Minggu depan kita sudah masuk pada tema-tema yang baru ya. Yang paling penting kedua adalah daripada yang pertama ya adalah tidak cukup untuk mengkomunikasikan hal-hal yang positif juga sebetulnya. But sell, jual ide, jual agar mereka memenangkan komitmen ya. Anda memenangkan komitmen emosional mereka, jual kepada mereka apa yang Anda percaya. Contohnya Mbak Uli, contohnya. Kita ambil contoh perubahan adalah peluang atau krisis adalah peluang. Bagaimana Anda dan saya sebagai pemimpin bisa meyakinkan orang-orang bahwa krisis adalah sebuah peluang? Ini tidak bisa hanya melalui kata-kata, Mbak Uli. Anda dan saya memberitahu mereka sepanjang hari ini adalah peluang, mari kita bangkit dan memanfaatkan peluang ini. Mereka tidak akan percaya. Ya, yang meyakinkan orang adalah justru apa? Action. Nah ini penutup dan ini justru dagingnya di sini. Dari pengalaman perusahaan yang pernah melakukannya, ya hal ini dengan baik. Mereka tidak hanya bicara tentang, oh ini adalah peluang, mari kita manfaatkan. Tidak, mereka mengambil tindakan dengan dukungan seluruh karyawan. Apa yang mereka lakukan? Jadi sementara orang lain sedang melakukan restrukturisasi, menghadapi krisis, mereka melakukan perampingan. Justru perusahaan ini para pemimpinnya keluar dan mengatakan begini, kalian tahu ada banyak best talent, yaitu orang-orang hebat yang saat ini dipecat oleh kompetitor kita. Karena mereka berusaha mengurangi pengeluaran. Karena ini krisis kan? Ayo sekarang, mari kita rekrut orang-orang yang di PHK itu. Saat kebanyakan perusahaan melakukan PHK, beberapa perusahaan membuka lowongan untuk merekrut best talent. Jadi mereka tidak hanya mengatakan yang namanya krisis adalah peluang, tapi di saat yang sama mereka motongin orang. Mereka it doesn't work, nggak cocok antara yang diomongin mulut dengan tindakan nyata. Ketika semua orang berhati-hati dengan sumber daya mereka dan memotong biaya training, beberapa perusahaan hebat, aktif dan secara terencana melatih seluruh karyawan-karyawati mereka. Bahkan perusahaan-perusahaan hebat itu melakukan akuisisi, mempersiapkan diri untuk peluang berikutnya. Jadi, para pimpinan perusahaan sehati memberitahu seluruh karyawan bahwa krisis, disrupsi pada saat yang sama, karyawan melihat para pimpinan mereka memang betul, nyata, berinvestasi dalam peluang tersebut. Mereka melihat perusahaan melakukan hal-hal yang pada dasarnya mengatakan, saya melihat peluang ini dan saya yakin bahwa kita bisa. Dengan cara apa? Dia buktikan.
Jangan kita ngomong peluang, krisis disrupsi adalah peluang, di saat yang sama ya kita PHK. Jadi begitulah cara pemimpin hebat meyakinkan orang-orangnya. Anda tidak hanya memberitahu mereka, tetapi melalui tindakan strategis. Anda membuat mereka melihat bahwa Anda benar-benar percaya bahwa disrupsi atau krisis ini adalah peluang baik untuk perusahaan kita. Caranya salah satunya, bukan memotong biaya training. Justru di saat lagi krisis, kalau Anda yakin krisis adalah peluang, trainingkan orang-orang Anda. Supaya semua karyawan tahu, bos ngomong persis seperti tindakan nyatanya. Dengan demikian secara emosi, komitmen mereka bilang, let's go, we can do it. Demikian, Mbak Uli. Baik. Terima kasih Pak Eloy. Ya, seperti biasa ya, action speak louder than words gitu. Kalau kita ngomongin dan membuktikan apa yang kita katakan, just do it gitu ya. Baik, Pak Eloy, terima kasih banyak sudah kembali memotivasi malam hari ini dan membantu kita bagaimana kita bisa memiliki langkah-langkah, memiliki organisasi yang tangguh. Smart Listener juga terima kasih sudah bersama kami. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zaluku. Katakan yes I can. Keep the smile. Be the connection. Yeah. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih.